biasa ya, hadir dari berbagai unsur, dari SD, SMP, SMA ya. SMK ada tidak SMK? Ada SMK. Ada ya. Baik, rasanya saya tidak sabar ini untuk mempersilahkan teman-teman narasumber bercerita, karena cerita mereka sudah pasti unik gitu ya, sudah pasti isinya itu penuh dengan inspirasi. Nah, dan tambah greget deh ke teman-teman, pengen tahu tuh apa sih ya guru penggerak gitu, gimana cara daftarnya dan seterusnya. Dan mohon teman-teman dimanfaatkan kesempatan ini gitu ya untuk bertanya seluas-luasnya kepada para narasumber. Begitu ya Kang Dudi ya. Baik, untuk menghemat waktu ya, kita akan mulai dari Pak Edi Brata dulu nih. Mana Pak Edi Brata? Halo Pak Edi. Ya Bu. Mangga diantos ceritanya ya. Kita persilahkan Pak Edi untuk bercerita gitu ya, pengalamannya sebagai guru penggerak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu EN. Bapak dan Ibu, tadi hadir bersama kita ada Bu Kabid ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang kita hormati. Rekan kami ada Pak Dudi, ada Bu EN, inisiator ya kegiatan ini yang kita hormati dan banggakan. Teman-teman narasumber, ada Pak Rahmat Haidir, ada Bu Ida, dan juga ada Pak Yazid ya yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu, serta kegiatan webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, siang ini hari Jumat ya, kita bisa silaturahim di forum ini dalam rangka ya, judul kegiatannya coaching klinik ya. Kita ingin berbagi nih di detik terakhir mungkin tanggal 18 ini untuk apa ya, proses pendaftaran tahap 1 seleksi guru penggerak angkatan 6 itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa hingga pukul 23.59 nanti ada semangat yang bisa terbangun ya dari forum ini. Jadi kami dan teman-teman mencoba untuk berbagi cerita, dan mungkin nanti ketika ada hal-hal yang ingin teman-teman peserta tanyakan juga kita saling cerita di sini juga ya, seperti itu. Salawat dan salam kita curah sampaikan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, Bu En minta saya bercerita nih, cerita apa ya? Tadi kata Bu Kabid, jangan cerita yang enaknya aja, yang gak enak ceritakan gitu ya. Seperti itu. Tuh, biar teman-teman ada gambaran ya, yang utuh gitu. Walaupun lebih banyak yang membahagiakan kan Pak Edi ya. Membahagiakan, wah luar biasa, membahagiakan, membanggakan, pokoknya luar biasa lah, menantang Bapak Ibu ya. Itu kan tergantung sudut pandangnya Bapak Ibu. Jadi sudut pandang kami setelah ikut program guru penggerak, melihat segala fenomena yang terjadi di dunia pendidikan itu sebagai sebuah tantangan yang luar biasa menarik ya Bapak Ibu. Kalau boleh cerita Bapak dan Ibu, saya Edi Brata ini alhamdulillah ya bersama Pak Rahmat Haidir dari Lebak itu sudah ikut program pendidikan guru penggerak di angkatan 2, sudah selesai dan sudah dinyatakan lulus. Pendidikan yang kami ikuti itu selama 9 bulan ya, betul Pak Rahmat ya, 9 bulan kemarin. Dimulai pendidikan itu di Lokakarya 0 itu bulan Maret 2021 dan selesai di Desember 2021, dan inaugurasi kelulusannya kemarin bulan Januari, sertifikat keterangan Januari. Namun demikian Bapak Ibu, sebetulnya kalau boleh cerita Bu En dan teman-teman, prosesnya kita Pak Rahmat tidak 9 bulan ya, kalau dihitung dari pendaftaran berapa bulan Pak Rahmat? Jadi kalau dihitung sejak pendaftaran kita setahun lebih. Setahun, September iya, kan? September. Iya, karena sama Bapak Ibu, kami melakukan proses pendaftaran itu dulu tahun 2020 bulan November. Ya, kami lakukan pendaftaran guru penggerak pada saat itu di bulan November tahun 2020. Pendidikan mulai bulan Maret, jadi lumayan panjang sebenarnya prosesnya Bapak dan Ibu ya. Kalaupun pendidikan 9 bulan, tapi prosesnya itu sejak pendaftaran setahun lebih. Lalu Bapak dan Ibu, beberapa cerita yang ingin kami sampaikan adalah agak sedikit berbeda mungkin Pak Rahmat ya. Mungkin saya sapa Pak Rahmat karena saya dan Pak Rahmat yang memang berasal dari angkatan 2 ya. Sementara ada Pak Yafid dan Bu Ida nanti akan bercerita bagaimana teman-teman ini berproses di angkatan 4 ya. Mungkin ada cerita yang berbeda barangkali. Di angkatan 2 itu Pak Rahmat, kita belum ada ya embel-embel tentang Kepsek, pengawas gitu, pelatihan, belum ada ya. Ketika awal kami mendaftar Bapak Ibu belum ada tuh Permendikbud 40, jangankan
wacananya pun masih wacana buram lah gitu ya. Memang sudah mulai ada wacananya, obrolan-obrolan isu-isunya, tapi masih buram, belum jelas gitu kan. Sehingga ya saya pribadi tidak sama sekali terpikir ketika mendaftar jadi mendaftar untuk ikut seleksi pendidikan guru penggerak terpikir karena termotivasi ingin menjadi kepala sekolah misalkan. Tidak sama sekali saat itu karena belum ada isu itu berkembang dengan dengan jelas gitu Bapak Ibu. Jadi kita lurus-lurus aja, kali ini program baru gitu kan, kita coba daftar, ikuti Bapak dan Ibu. Ya sama sih sebetulnya Bapak Ibu tantangannya gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang berada di tahap 1 dan mungkin unggah berkasnya sudah selesai dan sekarang dalam posisi sedang harus menyelesaikan esai gitu ya, sama kami juga dulu. Bahkan kalau perlu disampaikan Bapak dan Ibu, apa yang kami lewati dulu itu mungkin lebih kompleks ya Pak Rahmat kita dulu. Iya, betul. Kenapa lebih kompleks? Karena beda dengan Bapak Ibu yang hanya 2 langkah di tahap 1, kami melewatinya itu ada 3 langkah ya Pak Rahmat ya. Seleksi Iya, tahap 1 itu dilalui dengan 3 langkah seleksi Bapak Ibu. Nah ini ya, yang kami lalui dulu ya. Mungkin bisa dilihat di layar, saya bagikan ini apa yang kami lalui. Jadi kalau kami dulu ada sama ya, ada registrasi, lalu kurikulum PTE melalui SIM PKB ya, itu lalu pengisian esai sama. Setelah itu kami harus mengisi tes bakat skolastik tuh dulu. Sekarang ditiadakan tuh tes bakat skolastik. Setelah itu ya sama juga nanti Bapak Ibu, ketika saya dan teman-teman dinyatakan lulus tahap 1 harus menghadapi tahap 2 berupa simulasi mengajar dan wawancara. Dan khusus untuk tahap 1 barangkali memang tantangannya itu ada di esai. Ya kalau kami tes bakat sekolah saya juga menantang ya, itu nggak Pak Rahmat? TBS itu lumayan juga tuh. Bahkan sempat error, servernya harus 2 kali tempuh gitu kan di TBS. Tapi alhamdulillah sekarang ditiadakan. Jadi mungkin tantangan terberat di tahap 1 itu ada di esai. Mungkin nanti kita juga akan mendengar ya cerita teman-teman yang sekarang ikut webinar ini. Apa sih kendalanya esai? Apakah sudah selesai semua nih diunggah esainya itu kan di detik terakhir hari ini? Atau memang masih ada kendala di waktu tersisa, kita bisa berbagi cerita membantu teman-teman yang ada kendala. Lalu di simulasi mengajar dan wawancara juga alhamdulillah kita bisa ikuti dan ini juga luar biasa menantang Bapak dan Ibu. Kalau cerita seleksi ya bagaimana sih proses kurikulum PTE, saya kira tidak jauh berbeda dengan yang teman-teman saat ini sedang ikuti ya Bapak Ibu. Kita diminta untuk mengisi ya beberapa bagian, beberapa bagiannya sebenarnya sudah terisi ya Bapak Ibu ya, betul ya. Jadi ya sama sih. Sudah ya. Sama dengan Bapak Ibu, kami juga melalui akun SIM PKB ya, Pak Rahmat dan teman-teman ya, Pak Yafid dan ini SIM PKB kita ininya di sini biasa masuk ya. Dan Pak Dudi ini kita di Belajar ID ternyata sekarang SIM PKB juga terintegrasi dengan Belajar ID. Jadi lebih ada pilihan lain alternatif ketika akun SIM PKB-nya lupa. Jadi ada 2 pintu masuk ya sekarang ya. Nah, betul. Ya, bisa masuk. Untuk masuk ke SIM PKB ini kalau sebelumnya itu hanya menggunakan akun SIM PKB saja, yang diantaranya banyak teman-teman yang lupa tuh Pak Dudi, lupa gitu kan, aku lupa passwordnya gitu kan, harus di reset ke ketua komunitas atau ke operator dinas. Nah sekarang ada alternatif lain tuh, bisa login ke laman SIM PKB ini dengan menggunakan akun Belajar ID. Sama Bapak Ibu masuk ya. Nah lihat ya, ini yang dulu saya lalui ini. Jadi ada 3 nih, ada esai dan tes bakat skolastik. Kalau Bapak Ibu nggak ada. Sama Bapak Ibu, kurikulum PTE sama saya kira. Saya hanya cerita saja ya, karena mungkin beberapa teman-teman yang bergabung di forum ini sudah melewati sesi ini ya, tentang CV. Ya sama, lebih banyak kita mengisi ya secara tertulis gitu. Dan ada beberapa dokumen yang harus diunggah berupa KTP dan surat dukungan kepala sekolah ya. Ditambah dengan surat rekomendasi jika ada itu. Sama Bapak Ibu, saya kira sudah lewat ya. Dan setelah ini selesai, lanjutnya adalah Bapak Ibu kita diminta untuk mengisi esai. Nah ini mungkin ceritanya nih esai ini. Sama Bapak Ibu, saya juga dan teman-teman, masuk Pak Rahmat dan Bu Ida dan Pak Yafi juga ngisi esai itu. Kalau boleh cerita nih. Ya, hanya 5 pertanyaan ya. Tapi 5 pertanyaan, anaknya banyak Bu. Anaknya banyak. Ya anaknya banyak. Tapi mohon maaf ya, kita juga tidak bisa bicara bagaimana pertanyaan dan bagaimana dan apa jawabannya enggak ya. Mungkin cerita saja lah gitu ya. Bagaimana ketika itu saya melakukan gitu proses pengisian esai yang ada. Pak Rahmat dan teman-teman, kalau saya sih waktu itu ngisi esai itu enggak sehari selesai Pak. Enggak. Karena memang ya banyak aktivitas lain yang dikerjakan juga sama ya guru gitu kan harus bolak-balik ke sana kemari gitu kan, sedang berhubungan dengan Kemendikbud juga waktu itu gitu. Jadi memang saya akui pada saat itu esai itu tidak sehari, artinya tidak dalam durasi yang singkat saya selesaikan gitu, apalagi sehari enggak. Agak lama saya kerjakan esai itu Bapak Ibu. Yang saya lakukan dalam mengisi esai itu waktu itu pertama
Ya karena memang kalau siang, sore, bahkan malam itu masih ada aktivitas yang harus saya ikuti. Itu saya isi esainya subuh tuh, Bu En. Subuh saya biasanya. Oh, Kalau saya ya subuh. setelah Karena tahajud kali ya, jam 4 ya. subuh tuh jam 2, jam 3 tuh bangun gitu kan, buka. Kebetulan waktu itu sedang bolak-balik ada kegiatan di beberapa hotel dengan Kemendikbud. Jadi ketika sedang break istirahat itu kan ya jelas ya istirahat di kamar kan malam hari tengah dini hari itu saya buka laptop dan itu pun paling satu dua dulu gitu kan, satu pertanyaan dulu, dua pertanyaan dulu, tutup lagi Bu En gitu, tutup lagi, nanti besoknya buka lagi. Jadi tidak sampai tidak satu kali kerja selesai, enggak gitu. Jadi saya luangkan waktu di beberapa momen yang tadi saya sebutkan ke Bapak Ibu, bagaimana saya bisa Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang SKS nih Pak Edi ya. ya mudah-mudahan Karena hari ini terakhir kan. benar. Ya, artinya kan saya sendiri waktu itu tidak SKS gitu karena kan menempuh beberapa malam dan durasi waktu yang tidak sebentar ya, tutup lagi buka lagi gitu kan. Refresh lagi otaknya gitu kan. Wah, luar biasa lah gitu. Itu ngisi esainya Bapak dan Ibu. Esai ini kan pada dasarnya Bapak dan Ibu, apa yang saya pahami ini kan mengungkapkan, karena kan esai yang kita buat bukan esai terbuka ya, tapi esai yang sudah dibatasi kan, tertutup. Ada pertanyaan yang harus kita jawab, tapi kan jawaban yang kita berikan untuk menjawab pertanyaan itu harus terurai dengan argumen yang jelas gitu kan, dengan bukti-bukti yang jelas gitu Bapak Ibu ya, seperti itu kan Bapak Ibu. Pertanyaannya sih singkat ya, apa motivasi Anda jadi guru penggerak, kayak gitu kan singkat. Tapi kita diminta untuk menjawab pertanyaan itu dengan rangkaian jawaban sejumlah beberapa karakter yang dibatasi, 750 barangkali, 1000 karakter barangkali, yang itu yang membuat kita tidak terbiasa sebenarnya Bu En dan teman-teman ya. Jadi saya sering sampaikan dan ini juga mungkin apa yang saya rasakan. Benar nggak sih kalau sebagian besar kita diantaranya itu lebih dominan berbicara dibanding menulis? Kita emang budaya lisan ya. Iya benar ya. Bahasanya gitu. Jadi kita itu memang kadang lebih dominan penguasaan dalam berbicaranya, menyampaikan pemikiran, ide dalam kepala itu secara lisan gitu. Itu kebiasaan kita kan. Tidak terbiasa menulis. Itu barangkali yang saya rasakan cukup menjadi kendala, dan saya juga agak sedikit yakin ini juga yang dirasakan oleh teman-teman semua ya, diantaranya ya, walaupun tidak semuanya ya, sebagian besar. Jadi bagaimana menuangkan ide yang ada dalam kepala kita dalam bentuk tertulis, karena ketidakbiasaan kita ini agak, ini di dalam kepala ada Bu En, ada jawabannya ada gitu. Tapi merangkai kata-katanya itu gimana gitu ya. gitu. Sama sih Bapak Ibu, saya sama seperti itu. Ya, tapi dari ya latar belakang pengalaman kita tentunya gitu kan. Ya kita pernah sekolah, pernah kuliah, pernah nyusun penelitian, skripsi dan sebagainya, itu kan sama yang perangkai kata juga. Mungkin saya coba ingat-ingat, saya coba ini lagi. Ya ini sedikit demi sedikit ya saya bisa melalui itu ya, sehingga dinyatakan lulus seleksi pada saat itu tahap 1 Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya juga yang lain juga bisa ini Pak Edi ya. ya. Betul Bu. Yang kedua barangkali saya ingin berbagi tips dan trik nih Pak Dudi ya. Bapak dan Ibu, dari dasar yang tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar kita itu cenderung lebih terbiasa mengungkapkan isi kepala secara lisan dibanding tertulis. Nah, sebetulnya ada sih Pak Dudi nih alatnya nih. Apa tuh? Kalau ingin transkrip ya, maaf, kalau ingin mentranskrip gitu uraian esai secara lisan otomatis menjadi teks gitu Pak Dudi. Nah, ada kan ya? Voice typing itu Pak Dudi. Gitu ya. Nah, coba ya, saya coba praktekkan Bapak Ibu ya. Ayo, boleh. Nih nyambung Ada yang ya. Ada yang sebagian males untuk nulis ya, tapi ngomong pinter ya. Coba. Ya tadi kan, karena dasarnya orang lebih suka ngomong dibanding nulis itu kan. Kalau ngomong sih kayaknya 700 karakter mah cepat Pak Dudi kalau ngomong gitu kan. Benar. Makanya ada nih Pak Bu, saya berbagi tips dan trik bagi teman-teman yang mungkin cenderung lebih lancar berbicara, menuangkan idenya dibanding menulis. Bisa dilihat ya, dilihat Bapak Ibu ya. Nah, fasilitas yang saya gunakan itu adalah Google Docs Bapak Ibu. Google Docs ya. Nah, yakinlah ini belajar ID sudah aktif semua nih Pak Dudi nih teman-teman nih. Ya. Akun belajar ID-nya aktifkan Bapak Ibu, lalu manfaatkan. Nah, diantaranya kita coba gunakan ya Bapak Ibu. Ada namanya fitur voice typing di Google Doc ini. Ya. Yang pertama kita buka, saya ulangi nih. Bukan ngajarin, cuma berbagi pengalaman saja nih, gitu kan. Mudah-mudahan membantu nanti bagi yang detik terakhir belum selesai nih Bu, ini barangkali nih. Oke, saya akan buka nih Bapak Ibu satu dokumen Google Docs nih, Bapak Ibu ya begini. Saya kasih nama di sini, akan voice typing. Ini ya. Nah,
Setelah terbuka, Bapak Ibu, syarat pertama, sebenarnya voice typing itu ada di sini nih, ada di alat, nanti ada di sini ada voice typing atau dikte ya. Nah, tapi Pak Dudi ya, ini tidak bisa kita akses Pak Dudi kalau interface-nya masih berbahasa Indonesia. Fitur Gitu ya? voice typing Ya, ini betul. tidak dapat diakses kalau interface-nya masih berbahasa Indonesia. Ini kan Indonesia bahasanya ya. Gimana tuh Maka langkah caranya tuh? berikutnya, nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, interface Google yang kita buka ini kita ganti dulu menjadi bahasa Inggris. Caranya kita klik akun yang ada di sini. Saya sudah sedang menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu manfaatkan. Lalu kita masuk ke ini nih, kelola akun Anda. Nah, diklik. Nah, di sini di info pribadi kita klik. Kita scroll ke bawah, cari ada bahasa di sini nih. Nah, kita ubah dulu bahasa interface ya. Interface yang sedang tampilnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya sudah ada di sini bahasa Inggris. Tinggal saya klik tanda panah saja. Kalau belum ada bisa klik di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik English gitu ya di sini. Nah, ini English misalkan. Lalu setelah ini sudah ada ya. Nah, tinggal diklik saja tanda panahnya. Tunggu sebentar. Maka dalam waktu yang tidak lama, interface tampilan Google yang sedang kita buka untuk semua aplikasi Google yang kita gunakan di perangkat ini dan perangkat yang lainnya itu akan berubah menjadi bahasa Inggris. Ini sudah berbahasa Inggris. Saya refresh dulu. Nah, ini sudah berbahasa Inggris. Nah, ini kan ada tadi alat ya, tools. Nah, belum muncul, saya close dulu Pak Dudi ya. Saya buka lagi nanti, refresh dulu. Karena belum terpasang. Kita buka lagi, coba. Kita intip toolsnya ada nggak? Ya. Belum ada juga. Kalau gitu saya bikin yang baru deh. Bikin yang baru, oke. Ya, klik toolsnya. Sudah ada tuh Pak Dudi. Sudah ya. ada. Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Jadi, misalkan ada pertanyaan kita jawab nih. Kita menjawabnya dengan menggunakan uraian lisan. Biarkan nanti sistem Google Docs yang akan mentranskripkan uraian lisan kita menjadi teks. Nah, saya aktifkan toolsnya. Lalu pilih voice typing-nya Bapak Ibu. Nah, karena kita mau ngomongnya itu menggunakan bahasa Indonesia, ya kita ganti dulu dong ininya. Mau pakai bahasa Sunda juga bisa Pak Dudi. Teksnya jadi bahasa Indonesia ya. Ya. Kalau kita ngomongnya dalam uraian bahasa Sunda ya kita pilih bahasa Sunda, nanti dia akan ditranslasikan dengan kaidah bahasa Sunda gitu kan. Tapi ya kita pakai bahasa Indonesia. Nanti dilaporkan Pak bahasa Sunda. Soalnya bahasa Sundanya Pak Ahmad dengan saya aja. beda nih. Ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk gitu nantinya. Ujuk-ujuk. Saya pilih bahasa Indonesia ya. Ya. Indonesia Misalkan pertanyaannya gini. Gimana Pak misalkan? Pertanyaannya, pengalaman Anda mengembangkan potensi orang lain seperti apa? Ayo. Baik, saya jawab ya. Coba. Saya jawab nih ya. Saya jawab nih. Saya klik. Berbicara tentang pengalaman saya dalam mengembangkan orang lain dan komunitas. Di antaranya adalah harus saya sampaikan bahwa sebetulnya saya ini adalah ketua KKG yang mengurus organisasi komunitas guru di gugus saya. Lihat Bapak Ibu. Itu sambil rebahan bisa kan? Wah, bisa Pak. Saya stop. Lihat Bapak Ibu. Akurat nggak Pak? Akurat nggak? Akurat keren ya? banget. Asal jangan ada suara-suara yang lain aja ya. Nah, makanya kan saya bilang subuh gitu ya, subuh ya. Gitu. Keren, lihat Bapak Ibu. Keren. Nah, kalau sudah begini kan nanti tinggal kalau dalam teori menulis ada pre-writing itu Pak Dudi ya, ada menulis permulaan lalu ada editing kan, tinggal diedit. Bagian-bagian mana yang kosakatanya diksinya kurang tepat kita ganti gitu kan. Selesai tinggal pindahkan ke sistem di SIM PKB untuk jawaban. Nah, saya kira mudah-mudahan dapat membantu ya Bapak Ibu ya. Berarti yang deadline hari ini bisa selesai dengan ngobrol ya? Bisa. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu tips dan trik yang barangkali mudah-mudahan membantu nih. Terutama bagi teman-teman yang ya saya sendiri akui sih lebih dominan berbicara dibanding menulis gitu ya. Jadi menuangkan ide itu. Kan sebenarnya itu ya. Baik itu bicara ataupun menulis, tujuannya kan menuangkan apa yang ada dalam isi kepala kan Bapak Ibu ya. Hanya kebiasaan saja yang kita mungkin terbiasa berbicara. Ya ini mungkin tips dan triknya ini bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita memanfaatkan aplikasi voice typing yang ada di Google Docs Bapak Ibu. Saya ulangi lagi Pak. Diulang katanya Pak. Pak Dudi ulangi ya. Ulangi. Siap, ulangi. Oke, Pak saya coba. Martono minta diulang katanya. Saya coba perlambat ya Bapak Ibu. Saya udah kirim. Saya coba perlambat ya Bapak Ibu. Ya sudah ya. Langkah pertama, pastikan Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Belajar ID ya. Itu ya, udah ya. Dulu tuh. Yang kedua, Bapak Ibu bisa klik tanda titik 9 yang ada di sini nih. Lalu pilih aplikasi, Google. Ya, pilihannya pilih Google. Pilih Google Docs. Atau supaya nggak bingung, kita coba dulu ya. Setelah login, pastikan Bapak Ibu interface-nya ini berbahasa Inggris nih.
Nah, ini karena bisa diatur menjadi bahasa Indonesia. Pastikan ini berbahasa Inggris. Caranya pada bagian profil akun ini kita klik. Ini merubah bahasa dulu nih. Lalu ini ada manage your Google account. Kalau yang berbahasa Indonesia berarti kelola Google akun ya. Google Anda gitu kan. Kita klik. Nah, ini sudah berbahasa Inggris kebetulan. Nah, di sini nanti ada info personal. Kalau masih berbahasa Indonesia ya, klik. Pilih ke bawah, nanti ada bahasa di sini. Nah, Bapak Ibu, saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu ya Indonesianya. Nah, kalau mau ganti ke bahasa Indonesia, kita klik, lalu ketik saja di sini Indonesia. Nah, Indonesia, kita select. Maka kalau kita klik tanda panahnya ke atas, maka otomatis interface-nya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Tapi dalam hal ini, karena kita mau memanfaatkan fitur dikte, voice typing, maka jangan berbahasa Indonesia, harus berbahasa Inggris. Maka saya hapus dulu. Nah, tambahkan bahasa lain. Saya masukkan sekarang yang English. Pastikan bahasa Inggris Bapak Ibu. Oke, sudah. Belum kepilih di bawah. Oke. Baru dicari. Tadi saya hapus ya. Baru dicari. Bentar. Tadi saya hapus misalnya. Tadi sudah tersedia tapi saya hapus. Nah, oke, sip. Nah, udah ada tuh. Ini tidak bisa diselect Pak Dudi. Tadi saya hapus ya. Oke, ke bawah ada English. Tadi sudah ada saya hapus jadi dia hilang. Oh gitu. English ke bawah. Ini sudah terpilih. Tadi masalahnya sudah ada tapi saya hapus makanya dia akhirnya nolak gitu ya. Coba kita cari lagi. Nah, ini ya. Itu ada. Oke, klik. Tidak bisa diselect karena tadi sudah saya hapus Pak Dudi. Oh gitu. Oke. Jadi dia sudah tersedia. Saya pilih yang United States ya, mudah-mudahan bisa ya, United States ya. Iya, hampir sama. United States. Dari United States. Oke, saya ulangi lagi deh. Tadi masalahnya sudah ada bahasa ini tapi saya hapus, makanya dia hilang. Sebentar. Kalau nggak bisa nanti mungkin bisa Pak Dudi dari situ deh. Oke, Inggrisnya ada yang Malaysia, Australia. Bahasa yang lain aja nggak apa-apa, bahasa yang lain. Iya, bahasa lain nanti coba yang United States ya, United States. Aja Pak. Nah, ini ya. Nah, saya pilih yang United States. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini udah ya. Saya naikkan nih. Oke, sudah Bapak Ibu berubah. Oke. Saya close karena tujuan saya hanya merubah bahasa tadi. Saya kembali ke sini. Bisa klik kanan, klik Google Docs atau klik titik 9 Bapak Ibu lalu klik Docs. Ya, sama kok ya. Titik 9 di sini. Lalu klik Docs. Oke, terbuka. Pastikan. Nah, ini kita klik blank saja Bapak Ibu, blank, masih kosong. Nanti akan terbuka ada tampilan Google Docs-nya. Nah, pastikan Bapak Ibu ini yang di atasnya sudah berbahasa Inggris. View, insert, format, tools, add-ons gitu Bapak Ibu ya, sudah nih. Judulnya bisa diganti silakan gitu kan. Misalkan essay penggerak gitu ya. Nah, ini fitur voice typing-nya ada di bagian tools. Nah, ini Bapak Ibu klik tools, lalu klik voice typing. Oke, saya ulangi. Nanti di sini Bapak Ibu, kalau ininya English United States, artinya nanti ejaan yang akan diterima oleh sistem itu harus uraian bahasa Inggris, pronunciation-nya gitu ya. Karena kita akan berbicara menggunakan uraian bahasa Indonesia, kita gantinya menjadi bahasa Indonesia. Iya. Nah, saya perbesar dulu fontnya supaya lebih jelas terlihat. Lalu saya akan klik mikrofonnya menandakan bahwa siap untuk merekam. Jadi setiap uraian yang keluar dari mulut saya tentunya agak lantang ya supaya nanti perangkat rekaman di komputer atau alat lain Bapak Ibu bisa menangkap suara Bapak Ibu. Kita klik, maka sekarang setiap uraian kata-kata yang keluar dari mulut saya itu akan tertranskripsi otomatis oleh sistem, oleh si voice typing ini Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Dan itu akurat Bapak dan Ibu, titik. Paling ada tipe-tipe dikit ya. Baris baru. Editingnya. Selanjutnya Bapak Ibu, mudah kan caranya Bapak Ibu, titik. Wah, keren banget. Baris baru. Oke. Pak Edi, Bapak Ibu gitu ya. Pak Edi, Siap. klik tools. Klik yang tools, tadi ya. Mana yang tadi? Yang tadi mana? Siap, saya tayangkan lagi. Bentar, tayangkan dulu bentar. Klik Siap. tools. Nah, klik tools. Tools. Oke, word count. Kita Word count. cek, Word kita count. cek Bentar. jumlah karakter itu di atas, paling atas. Oke, Paling ini. atas.
Nah, jumlah karakter yang diharapkan di esai penggerakan ada jumlahnya. karakter. Bisa langsung dicek di situ. Cek Klik. berapa? Klik. Tuh karakternya Udah baru ada 238. Berarti kurang. Kalau minta Lanjut 1000, lagi ngomong lagi. Ngomong lagi gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Sampai nyampe ya yang diharapkan. Ya. Jadi dari uraian yang kita sampaikan baru 38 kata yang didukung oleh 238 karakter. Kalau ditambah dengan spasi ini di luar spasi itu baru 202, dengan spasi 238. Bapak Ibu luar biasa ya. Mudah-mudahan sih ini membantu Pak Dudi ya di trik terakhir ini bagian belum selesai nih. Iya, yang kepepet-kepepet nih, yang terpaksa ngomong SKS ya, mudah-mudahan bisa terbantu nih dengan Betul. trik The ini power ya. of KPP itu biasanya luar biasa. Baik, itu Bapak Ibu ya tentang esai barangkali yang bisa saya bagikan tentang bagaimana dulu saya bisa menyelesaikan esai. Pertama tadi saya sampaikan memang menyempatkan waktu di waktu yang bagi saya sih lebih mudah untuk fokus ya, tengah dini hari itu Bapak Ibu ya, sepi gitu kan. Yang kedua, jangan juga berpikir sekali selesai. Ya kalau sekarang mau nggak mau selesai nih Bu Eka karena Harus Bu beres, ya, terakhir, karena sudah trik terakhir substansi. gitu ya sekarang. Gitu. Yang ketiga mungkin tadi ya ada aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk mentranskrip ketika memang kita terbiasa berbicara menuangkan pemikiran dibanding menulis kayak gitu. Tadi Nanti untuk bagian nih. lainnya Bu En mungkin ada teman lain yang akan meneruskan ya tentang bagaimana wawancara lalu praktek mengajar gitu ya. Mungkin sementara saya kembalikan ke Bu En dulu. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Baik, terima kasih ya Pak Edi ya, luar biasa. Pak Edi, Pak Dudi, ini teman-teman tuh pada komen menyesal. Kenapa? Taunya sekarang berkas sudah dikirim katanya. Betul. Tapi tidak apa-apa ya, namanya ilmu insya Allah bermanfaat gitu ya. Oke, Kang Dudi, selanjutnya ini sudah banyak juga sih yang ngacungin tangan ya. Tapi nanti ya Bapak Ibu ya, sabar sebentar ya. Kita lanjutkan ke Pak Rahmat Haidir dulu nih. Pak Rahmat. Terlempar nggak? Ada nggak? Halo Pak Rahmat. Halo. Sepertinya terlempar. Oke, next dulu deh. Iya, Bu Ke Ida. Bu Ida. Ya, Bu Ida, mangga Bu Ida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host coaching kita nih, ada Pak Dudi, ada Bu En, juga para narasumber, Pak Edi, Pak Yafid, Pak Rahmat, ya, juga Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-6, dan Bapak Ibu guru lainnya yang ada di wilayah Provinsi Banten. Terima kasih atas kesempatannya pada saya untuk di sini bisa berbagi tentang guru penggerak ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Edi ya tentang esai ya, ya. Saya nyambung sedikit untuk esai ya. Jadi kalau bisa memang agak berat untuk menuliskan esai karena harus beberapa karakter dan itu memang kalau bisa kita tuliskan sesuai dengan pengalaman kita. Kalau memang bingung boleh tulis dulu di notes gitu kan. Tulis di notes gitu, nanti kita coba karena kalau di sana belum selesai biasanya kadang-kadang kalau sudah keluar takutnya suka nggak ke save ya. Pernah saya nyoba juga nggak ke save gitu kan, sayang banget tulis lagi kan repot juga gitu ya. Jadi kalau bisa tulis di notes dulu juga boleh gitu supaya tidak hilang. Memang tidak bisa dikerjakan satu hari. Saya sampai terakhir itu saya juga terakhir sampai jam 12 malam saya selesaikan gitu kan karena memang banyak kegiatan. Oke, karena tadi untuk esai sudah saya membahas tentang simulasi. Ya, simulasi mengajar. Di sini kalau untuk simulasi mengajar kita diminta tidak membuat kita tidak men-share screen, jadi kita seperti tatap muka ya, simulasinya kita seperti tatap muka, jadi kita harus menyiapkan pertama juga ruangan kita harus kondusif, cahayanya juga harus bagus, listriknya supaya kita kalau kehabisan ya charge harus cepat ya, juga internetnya gitu ya. Kalau misalnya kita internetnya yang satu kurang, kita harus siapin juga tethering yang lainnya itu harus kita siapkan. Nah, alat bahannya kalau bisa disiapkan Bu, Bapak Ibu. Jadi saya sempat menyiapkan itu juga papan tulis ya, papan tulis di rumah. Sekalian waktu itu kan memang daring ya, untuk mengajarkan ke siswa. Sekalian saya juga bisa pakai untuk guru penggerak kemarin simulasi ya. RPP disiapkan, terus papan tulis,
alat peraga, kalau misalnya ada Bapak Ibu mengajarkan mapel tertentu gitu ya, sudah disiapkan nih gambarnya. Jadi anggaplah kita lagi mengajar di depan siswa. Jadi kita ngomong dikasih waktu selama sekitar 10 menit ya. Nah itu harus kita siapkan semuanya, sudah ada alat peraganya, spidolnya, menjelaskannya. Jadi cukup singkat, cuma 10 menit ya. Kalau ngajar kita kan biasanya bisa 2 jam, kalau ini paling nggak sejam ya. Nah itu juga komputernya, terus coba juga dicek juga speakernya apakah terdengar apa tidak suaranya ya. Kalau bisa sih dilatih-latih dulu sama teman-teman yang lain, coba gimmick yang lain, jadi dicek kualitas gambarnya, kualitas suaranya gitu ya. Saya sempat terkendala dengan headsetnya tidak terdengar gitu loh oleh yang penanyanya itu gitu ya. Jadi benar-benar harus dicek semuanya. Dan kita juga berdiri ya. Saat mengajar itu kita berdiri saat simulasi gitu ya. Dan kalau bisa ya kita biasa rajin-rajin lihat di situ jadwal di gimmicknya di tautan itu dicek gitu ya, tanggal berapa, jam berapa, kalau bisa kita sudah hadir gitu ya sebelumnya, jadi sudah mempersiapkan gitu semuanya ya. Dan sempat saya juga lupa, udah diingetin sama teman, siapkan KTP gitu ya. Jadi pas saat itu juga terburu-buru akhirnya gitu ya, jadi suruh dikonfirmasi nama, instansi, terus tunjukkan KTP-nya di depan penanyanya gitu. Ya, seperti itu. Ya, asesor nanti akan bertanya selama 6 menit dan kita mencoba menjawab. Itu pas saat simulasi. Ya. Kemudian pas saat wawancara juga hampir sama juga ya. Kita memang daring ya. Kalau bisa juga sudah hadir 10 menit sebelumnya ya. Kalau memang kendala di internet atau apa, mohon tunggu, bersabar, dicoba lagi. Boleh pakai PowerPoint nggak katanya Bida? Oh, nggak boleh pakai PowerPoint. Kita udah PowerPoint bagus apapun juga kita nggak boleh pakai PowerPoint karena harus seperti tatap muka biasa gitu ya. Silau nanti ya, tatap muka dan menggunakan macam-macam peraga kita. Silakan keluarkan peraga-peraga Ibu ya, yang gambar-gambar atau apapun yang bagus-bagus pakai aja itu. Ya, insya Allah berhasil deh. Kemudian di wawancara pun juga sama ya, tetap harus ini ya, karena kita daring, otomatis internet, jaringan internet ya, komputer, speakernya gimana harus disiapkan gitu. Kemudian daya baterainya juga harus cepat. Pokoknya udah deket sama untuk ngecas udah deket gitu ya. Jadi kita nggak terlalu jauh kalau seandainya udah kehabisan baterai gitu. RPP-nya Bu Ida diupload ke guru berbagi tidak? Oh iya, RPP di-upload, sebelumnya udah di-upload dulu di guru berbagi. Gitu, kita pilihlah yang memang bagus dan memang kita juga bisa mencoba di situ menuliskan apa yang harus kita peragakan itu apa saja itu. Jadi sekalian ya. Kemudian apalagi ya, itu di wawancara ya. Wawancaranya pun ada kira-kira 60 menit ya. Ada 2 orang yang bertanya yang bersama kita gitu ya. Jadi kita diharapkan bisa menjawab sesuai dengan pengalaman kita dan pengetahuan yang kita miliki. Jadi kita nggak ngarang-ngarang kemana-mana ya. Kita benar-benar memang pengalaman kita, dan itu lebih enak kalau pengalaman kita ya kita ceritakan, insya Allah. Ya Pak, kalau bisa dilanjut ke yang lain Pak, nanti saya semua nanti bahas. Kasihan yang lain. Bida, RPP-nya diupload setelah lulus tahap 1 ya? Iya. Itu ada yang nanya juga ya, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Bu Ida mau berhenti dulu sampai di sini, nanti di sini dilanjut. dulu biar berbagi dengan Pak Yafid dan ini nanti. Oke. Kita kasih kesempatan Pak Yafid sekarang ya, Pak Yafid silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lainnya ya. Bu Winda ya. Yo, makasih Pak Dudi. Ya, ayo. Sama Bapak Ibu, atur nuhun narasumber. Assalamualaikum.